Saudaraku dan pendengar Radio Magelang FM yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita memasuki Minggu Prapaskah kelima. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita agar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dengan berdiri, kita membaca Mazmur 103 ayat yang ke-8. Demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kita bersyukur menyambut undangan Tuhan untuk datang kepadanya. Mari bersama kita pujikan KPJ nomor 20 bait yang pertama, Pangeran Mo Mulyo. Kita mengawali ibadah Prapaskah kelima ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Damai sejahtera dan cinta kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus beserta dengan saudara sekalian. Beserta saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Saudaraku, dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 berbunyi demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan dan pendengar Radio Magelang FM, kasih Allah membawa pemulihan dalam kehidupan kita. Kita meyakini di dalam kasih, penghukuman dan penghakiman digantikannya menjadi pengampunan dan pengasihan. Mari bersyukur untuk segala kemurahan Tuhan lewat lagu Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Serahkan anaknya
Saudaraku, dengan mempersiapkan KPJ nomor 45, baik yang pertama sampai yang keempat, aneng ngarsani Gusti, marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, jika diperhadapkan hukum kasih-Mu, kami sungguh menyesal, karena kami tak bisa melakukan kasih-Mu dengan baik dan sempurna. Sebab kadangkala kami masih saja hidup dalam iri, marah, dendam, sulit mengampuni. Bahkan kami pun juga kadangkala meragukan kuasa-Mu, meragukan kesetiaan-Mu. Ampunilah kami, demikianlah Tuhan pengakuan dosa kami. Tuhan, kami manusia lemah dan berdosa yang beroleh anugerah kasih dari Allah. Kami bersyukur sebab Engkau memanggil dan memilih kami untuk menjadi anak-anak terang. Maka di dalam kasih dan pengampunan-Mu, kami merindukan karya Tuhan yang memulihkan dan memperbaharui kehidupan kami. Dalam Kristus kami memohon. Sesungguhnya anugerah-Mu membuat kami berani untuk beranjak keluar dari dosa. Namun rupanya dosa begitu memikat perhatian kami, sehingga sering kali kami gagal untuk meninggalkan kehidupan kami yang penuh dosa. Padahal karya salib Tuhan telah mengampuni kesalahan dan menghapus dosa kami. Karena itu, kami memohon pengampunan kepadamu ya Allah, yang penuh kasih setia dan penyayang. Dalam Kristus kami memohon. Sucikanlah hidup kami ya Tuhan, murnikanlah hati nurani kami, bersihkanlah pikiran kami, dan mampukanlah kami untuk terus mengarahkan hati dan pikiran kami kepadamu yang senantiasa menuntun langkah kami melalui firman-Mu. Dalam Kristus kami mohon pengampunan. Amin. Gusti, Rinosa
Saudaraku, dengan bangkit berdiri, mari sambut berita anugerah dari Allah untuk pengampunan dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 sampai 10 berkata demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah hidup dalam perdamaian dengan Allah dan sesama kita. Damai Tuhan beserta saudara sekalian. Jemaat dimohon duduk kembali. Mari kita berdoa sebelum menerima firman Tuhan. Kami mengucap syukur ya Allah Bapa untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami, untuk perlindungan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami kembali menghadap kehadirat-Mu. Kami mempersiapkan diri kami untuk menerima firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang memimpin kami, memampukan kami untuk menerima firman-Mu, untuk memahami firman-Mu. Dan mampukanlah kami ya Tuhan untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku dan pendengar Radio Magelang FM, firman Tuhan kita baca dari Yohanes 12 ayat 20 sampai 33. Tetapi saya akan membacakan nats untuk kita semua, yakni ayat 24 yang demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom Bapak Ibu dan para pendengar Radio Magelang FM yang terkasih. Firman Tuhan pada saat ini dengan tema perenungan, kasih Allah melampaui penghukuman. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang saudara rasakan ketika Anda mengampuni kesalahan seseorang, lalu kesalahan yang sama diulangi kembali oleh orang tersebut pada Anda? Mungkin kita akan merasa jengkel, akan merasa kecewa, marah, dan mungkin kita memutuskan untuk tidak lagi mau mengampuni orang tersebut. Jika kita menjadi sedemikian marah dan jengkel terhadap kesalahan seseorang yang diulang kembali, lalu bagaimana dengan Allah yang telah mengampuni kesalahan dan dosa kita? Tapi kita selalu mengulangi kembali kesalahan dan dosa kita. Dosa dan kesalahan yang sama kita ulang berkali-kali.
Pernahkah kita merenungkan pertanyaan ini dalam kehidupan kita? Firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita bahwa kasih Allah kepada manusia begitu besar. Bahkan karena begitu mengasihi manusia, Dia tidak lagi menghukum dan tidak lagi membinasakan manusia. Kisah pertobatan penduduk Niniwe menjadi salah satu bukti bahwa Allah begitu mengasihi manusia. Seharusnya mereka dihukum, mereka dibinasakan, akhirnya tidak jadi. Karena mereka mau bertobat, mereka mau mengakui segala dosa dan pelanggaran mereka. Pertobatan yang mereka lakukan telah menyelamatkan mereka. Kasih Allah adalah kasih yang unik. Mengapa unik? Karena Allah mengasihi kita tanpa syarat. Berbeda dengan kita manusia. Terkadang kita memberi syarat kepada orang lain agar kita mau mengasihi. Atau kita memberi syarat kepada orang lain agar kita mau mengampuni. Tetapi Allah tidak. Kasih Allah kepada manusia adalah kasih tanpa syarat. Allah mengasihi manusia karena Dia memang mengasihi manusia. 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10 tertulis, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi bukan kita yang mengawali, bukan kita yang berinisiatif untuk memulai, melainkan Allah. Allah sendirilah yang mengawali. Dia yang berinisiatif untuk mengasihi kita. Jadi berbahagialah kita yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosa kita oleh Allah. Saudara dan para pendengar radio Magelang FM yang terkasih dalam Yesus Kristus, kehidupan kita itu seumpama penjahat yang layak mendapatkan hukuman berat. Tetapi karena belas kasih Sang Hakim yang melihat bahwa kita masih bisa memperbaiki kehidupan kita, sehingga kita mendapatkan keringanan hukuman, bahkan kita dibebaskan dari hukuman dengan tujuan agar hidup kita bisa menjadi lebih baik lagi. Kita diberi kesempatan karena kebaikan Sang Hakim. Untuk itulah kita harus menghasilkan buah dari kesempatan, dari kehidupan yang baru yang diberikan oleh Sang Hakim. Seperti biji gandum yang jatuh dalam tanah dan mati, maka bisa menghasilkan banyak buah. Begitulah Yesus. Melalui pengorbanannya, banyak buah yang dihasilkan. Dan kita adalah buah itu. Untuk itu marilah kita juga menghasilkan buah lewat kehidupan kita karena pengampunan yang telah diberikan oleh Allah. Ibaratkan petani yang menginginkan hasil panen yang bagus, maka yang akan dilakukan ialah merawat dengan penuh kasih, memberikan perhatian, memupuk,
menyiram, sehingga akan menghasilkan buah atau akan menghasilkan panen yang banyak dan berkualitas. Begitu juga sebaliknya, jika petani itu tidak perhatian dengan tanamannya, maka hasil yang akan didapatkan tidak akan maksimal dan tidak akan bagus. Maka berbahagialah kita karena Allah kita merawat, memelihara, dan melindungi kita. Mengapa Allah mau seperti itu dalam kehidupan kita? Karena Dia menginginkan agar kita berkualitas, agar kehidupan kita memiliki kualitas yang baik, dan kita menghasilkan buah yang baik. Ketika kita diampuni oleh Allah, untuk itu kita pun harus menghasilkan pengampunan untuk orang lain. Buah yang kita hasilkan di dalam Yesus Kristus akan membawa kedamaian, sukacita, dan kekuatan untuk kita semua. Yeremia 31 ayat 3 tertulis, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu." Kita telah mendapatkan tongkat estafet dari Allah untuk kita lanjutkan kepada orang lain, agar tongkat itu tidak terhenti kepada kita. Kita diminta untuk melanjutkan kasih setianya kepada sesama kita. Bapak, Ibu, dan para pendengar Radio FM Magelang yang terkasih, percaya pada Kristus berarti hidup dalam terang yang menuntun pada jalan kebenaran dan keselamatan. Akan tetapi percaya saja itu tidaklah cukup. Sebab hidup kita harus mengalami pembaharuan sebagai tanda bahwa kita tidak lagi hidup dalam kegelapan, melainkan hidup di dalam terang. Artinya, pertobatan haruslah diiringi dengan perubahan. Iman harus nyata melalui perbuatan. Mengaku pengikut Kristus berarti harus meneladan pada hidup Kristus. Hidup di dalam kasih Allah itu berarti hidup dalam pengampunan dan pengasihan. Itu berarti gereja harus menyuarakan kasih, menyuarakan pengampunan dan pemulihan Allah dalam hidup manusia. Bukan sebaliknya, menyuarakan tentang hukuman, dosa, penghakiman, dan ketakutan. Sebab kasih Allah telah melampaui penghukuman, sehingga melalui kasih-Nya setiap kita kini beroleh kehidupan. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan dan kita terima memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimohon berdiri.
dengan menyilangkan tangan kanan di sebelah kiri kita. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudusan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudaraku yang terkasih, marilah kita menaikkan doa syafaat. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Allah Bapa, mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami terima. Kiranya firman-Mu yang telah kami terima tertanam dalam hati kami, dalam pikiran kami. Terlebih ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan dan kemampuan untuk melakukan firman-firman-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami berdoa bagi kehidupan umat-Mu. Kiranya kasih-Mu selalu menyertai, selalu dirasakan oleh umat-Mu dimanapun berada. Biarlah umat-Mu mampu menjadi berkat bagi sesama, bisa menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada. Pertumbuhan gereja-gereja-Mu ya Tuhan, kiranya Kau berkati, Engkau sertai setiap hamba-hamba-Mu yang Kau pakai untuk menggembalakan domba-domba-Mu. Mampukanlah mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga mereka benar-benar melaksanakan tugasnya karena panggilan, karena ketakutan akan Engkau. Biarlah mereka ya Tuhan benar-benar bertanggung jawab dalam tugas panggilannya. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami berdoa bagi setiap umat-Mu yang saat ini sedang sakit, yang sedang lemah, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Setelah mereka ya Tuhan, lindungilah mereka, berikanlah mereka kekuatan dan pemulihan, sehingga umat-Mu bisa kembali sehat dan bisa kembali beraktivitas. Keluarga mereka yang mendampingi, berikanlah mereka kekuatan dan kesabaran. Biarlah mereka bisa mendampingi dengan penuh sukacita, sehingga itu juga memberikan semangat bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Melalui pengobatan, perawatan dari dokter dan perawat, biar itu juga mempercepat proses pemulihan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk kasih-Mu dalam kehidupan bangsa kami, di mana program vaksinasi telah berjalan. Kami sadar ya Tuhan, dalam pelaksanaan vaksinasi masih terdapat kekurangan. Tetapi kami ucap syukur ya Tuhan karena campur tangan-Mu, sehingga bangsa kami telah memulai proses vaksinasi. Biarlah proses ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, karena Engkau-lah yang menyertai, karena Engkau-lah yang melindungi. Para petugas yang melakukan program vaksinasi, lindungilah mereka ya Tuhan, jauhkanlah mereka dari virus COVID-19 yang sampai saat ini masih melanda banyak negara. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa bagi aparat negara yang bertugas untuk menjaga kesatuan negara kami tercinta. TNI Polri yang bertugas dimanapun berada,
baik di daerah perkotaan maupun di pedalaman sekalipun. Lindungilah mereka ya Tuhan dalam mereka bertugas. Biarlah mereka bisa membawa kedamaian, menjaga kedamaian negeri kami tercinta. Ya Allah Bapa yang makasih, kami juga berdoa bagi para pemimpin bangsa dan negara kami, baik dari tingkat pusat sampai daerah. Lindungilah mereka ya Tuhan, terlebih mampukanlah mereka untuk bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga apa yang mereka lakukan berkenan di hadapan-Mu, dan itu semua menjadi berkat bagi kami masyarakat Indonesia. Lindungilah bangsa dan negara kami ya Tuhan, terlebih bagi saudara-saudara kami yang harus mengungsi karena bencana alam. Berikanlah mereka kekuatan, kesehatan, dan penghiburan, agar mereka kuat di dalam menghadapi, dalam melewati permasalahan hidup yang saat ini sedang mereka rasakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kasih sayang-Mu dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Kami percaya Engkau selalu menyertai dan melindungi bangsa dan negara kami. Seru doa, ucapan syukur dan syafaat kami ini ya Tuhan, kami minta hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang sejati. Haleluya, amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan adalah wujud ungkapan syukur kita atas segala berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup. Marilah membawa persembahan pada Tuhan dengan hati yang bersyukur, bersukacita, dan sukarela. Sebagaimana tertulis di dalam Mazmur 107 ayat pertama dan kedua. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan. Kita kumpulkan persembahan kita dengan diiringi pujian KPJ 161 bait yang pertama. Jiwa Raga Kawula. Jemaat dimohon berdiri. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di surga, perkenankan pada saat ini kami datang kembali ke hadirat-Mu ya Tuhan, dengan mengucap puji dan syukur kami, bila pada saat ini kami boleh dan Engkau izinkan untuk mempersembahkan hidup kami, mengikuti ibadah di pagi hari ini. Dan ya Tuhan, kami pada saat ini membawa sedikit persembahan kami, persembahan yang kami ambil dari sebagian dari berkat-berkat-Mu. Tuhan, kiranya Engkau terima persembahan kami yang berupa persembahan yang mati. Namun ya Tuhan, kiranya persembahan yang kami persembahkan pada pagi hari ini boleh menjadikan berkat dan boleh menjadikan perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati kami satu persatu yang kami telah mempersembahkan dengan ikhlas. Di dalam kami mempersembahkan dengan sukacita dan sukarela. Tuhan, kiranya Engkau juga menyertai kami satu persatu dan melimpahkan berkat-Mu pada kami semuanya ya Tuhan. Ya Tuhan,
Persembahan ini kami serahkan kepada Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah daripada yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dan pendengar radio Magelang FM, ibadah tidak hanya ada di dalam gedung gereja. Hidup kita sehari-hari adalah ibadah yang harus kita persembahkan bagi nama Tuhan. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 426, bait yang pertama. Kita harus membawa berita.